Keberadaan makhluk halus menjadi sosok yang tidak pernah habis untuk kita perbincangkan ya. Nah, kali ini juga keberadaan makhluk halus menjadi satu bagian daripada konten kreator ya. Dan itu menjadi satu hal yang menarik untuk diungkap dalam beberapa konten di platform sosial media dan juga lainnya. Nah, keberadaan makhluk halus ini sendiri sering dikaitkan dengan beberapa mitos, urban legend, ataupun mungkin cerita mistis dari tempat angker tersebut. Nah, kalau ngomongin tadi soal keberadaan makhluk halusnya, kali ini saya Odiria Putra di Podcast Pro seperti biasa akan membahas satu profesi nih. Kita akan ngobrol dengan konten kreator yang bisa dibilang dia adalah ghost explorer atau mungkin pemburu hantu. Tapi biasanya kalau pemburu hantu itu kan kriterianya pemberani ya. Dibilang pemberani, kelihatannya setiap kontennya dia menjadi penakut ya. Tapi dibilang menjadi penakut, dia paling berani di antara kita yang lainnya kali ya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang konten kreator Ghost Explorer di Podcast Pro. Saya sudah bersama konten kreator TikTok Ghost Explorer Mang Ihin. Tepuk tangan. Keren. Saya sampai harus hubunginya tengah malam loh, mau menghubungi Mang Ihin ke sini. Dan juga saya harus nunggu dari tahun kemarin nih harus ngundang Mang Ihin ke sini ya. Oh gitu. Mang Ihin ini adalah salah satu konten kreator TikTok yang saya sendiri memang menonton kontennya pada saat itu, dan untuk kategori kontennya adalah Ghost Explorer atau pencarian hantu. Jadi hantu teh dicari-cari nih teh Kang Ihin. Dicari-cari gitu. Nggak ada seperti dia menghilang begitu aja. Ajay. Nah, ini adalah salah satu karakter yang sering muncul pada saat Mang Ihin kalau live ya, Mang Ihin. Jadi Mang Ihin ini setiap hari apa kalau live? Setiap hari. Setiap hari. Itu aya liburna. Tiap malam. Tiap malam nggak ada libur ya? Tergantung. Lamun nyeri awak asup angin pre. Lain gue nyeri awak. Nyeri awak eta nu ribuh ya. Setiap hari live dia ini Mang Ihin ini di TikTok. Di TikTok, dan untuk kategorinya tadi Ghost Explorer di pencarian hantu. Yang pertama Mang Ihin. Kenapa Mang Ihin memilih konten atau Ghost Explorer ini? Karena satu mungkin kebanyakan mitos yang beredar. Oh, mitos, pengen buktiin? Membuktikan benar apa tidak, intinya gitu. Oh, berarti Mang Ihin nantang dong kalau gitu. Bukan nantang sih enggak. Enggak sih. Karena menakut digituin sih. Nantang sih enggak, tapi penasaran. Lamun cik orang Sunda meyakeun penasaran. Sebepan pae kabeh. Anjing. Oh, jadi karena penasaran itu dan pengen buktiin benar nggak sih? Nah, itu benar. Nah, kalau misalkan sebelum explore itu memang Mang Ihin cari-cari dulu. Cari-cari apa? Cari-cari lokasi dulu, ya, maksudnya sesuai mitos dulu. Apa? Ya, gitu. Kita kumpulkan dulu ada salah satu bangunan yang kosong, mitosnya apa dan kejadiannya apa. Gitu. Itu hanya sebuah mitos ataupun cerita yang nyata gitu kan. Gitu. Bukan hanya sebuah mitos aja sih, karena gimana kalau sebuah mitos hanya cuma karangan cerita, kadang-kadang cerita aja, iya. dilebih-lebihkan gitu. Makanya dibuktiin dengan live itu ya malam. Gitu. Sebelum ngobrolin juga tentang kontennya, saya mau nanya sama Mang Ihin. Iya. Mang Ihin, sebenarnya percaya nggak sih makhluk halus itu ada? Percaya. Percayanya percaya dalam hati atau percaya pernah melihat? Percaya dalam agama. Dalam agama kan ada juga ya. Gitu. Bahwa makhluk halus itu ada. Tapi kalau tadi pertanyaannya, Mang Ihin pernah melihat tidak? Pernah apa sering? Pernah. Sekali. Oh, sekali. Dalam live-nya. Tapi gak setiap live. Oh, sebenarnya nggak setiap live itu ada. Oke, jadi Mang Ihin percaya. Percaya. Nah,
kan Indonesia ini katanya sosok-sosok hantu yang paling menyeramkan itu yang sering dibahas itu kalau nggak Kunti, Pocong, genderuwo, atau sering disebut Wowo. Gak level ya. Gak level. Di Indonesia bener. Sumpah. Gak ada potong rambut makhluk goib gitu. Para ranjang gitunya. Salonnya tutup. Nah paling sering ketemu yang mana? Paling kalau setiap explore paling itu wangi-wangian dan terasa merinding. Nah itu menjadi sensasi daya tarik juga untuk makin lanjut intinya gitu. Gitu. Mang Ihin ini pertama tertariknya saya di nonton live TikToknya. Mang Ihin ini sendiri loh setiap explore. Jadi ketika orang lain ada tim, Mang Ihin sendiri. Ini kenapa? Karena Mang Ihin tidak punya teman atau dimusuhin teman atau apa nih Mang Ihin? Dulu saya punya tim. Oh dulu pernah punya tim lengkap. Lengkap, nggak lengkap cuma berdua. Oh, berdua. Dulu saya gabung dulu. Kita bercerita dulu nih ya. Iya bercerita dulu. Kita dulu di tahun 2020 kalau nggak salah ada salah satu tim kreator juga nanyain tempat angker. Dulu saya di channel Suluk Malam kalau nggak salah Suluk Malam. Terus saya ikut-ikutan nih. Saya setiap hari, setiap malam duduk di tempat kosong, tempat angker, gak ngerasa apa-apa. Kok ini hantu? Dicari ghoster gitu kan. Nah, penasaran juga ya ikut. Diajak lah. Sorry gitu. sebentar. Berarti awalnya Mang Ihin juga ikut-ikutan dulu. Ikut-ikutan dulu. Bukan jadi yang konten kreatornya enggak? Bukan. Karena sebelum jadi konten kreator saya kan setiap malam itu berburu hewan. Ikutan, berburu hewan. Itu karena apa? Karena hobi. Hobi itu berburu saya hewan. Juga anggota dari Perbakin intinya gitu kan. Sering nembak si dia berarti. Dia aja. Enggak jelas jawabannya. Aja. Bagongkan. Anggota Perbakin gitu. Jadi sering berburu malam. Akhirnya daripada cuma sekedar hobi, kayaknya dikemas deh itu. Tapi awalnya nonton dulu itu tadi ya. Nonton di Suluk Malam dulu itu tadi. Iya. Komunitas itu. Bukan komunitas ya tuh YouTube di Suluk. Konten kreator lah ya. Kreator saya masuk di timnya itu berdua. Waktu itu sebagai apa dulu pas pertama masuk? Pertama sih sebagai penjaga motor. Kang parkir. Kedua saya diajak nge-host gitu. Nge-host terus di-host di Suluk Malam sampai kemarin. Gitu saya berdiri sendirilah gitu di TikTok nih karena YouTube-nya lagi dipakai untuk vlog karena saya orangnya paling bodoh di teknologi kita memilih live aja karena gak banyak ngedit dan gak banyak nipu juga kalau ngedit gitu kan lebih baik real eksplorasi aja. Itu gitu. Salah satu alasan kenapa Mang Ihin live itu karena biar tidak ada settingan. Benar gitu ya. Oke. Nah terus dari pengalaman tadi 2020 sampai akhirnya sekarang menentukan sendiri tempat. Nah bicara tempat nih, tempat model apa aja, nggak bicara alamat kali ya, tempat model apa aja yang pernah di-explore sama Mang Ihin? Satu mungkin Keramat. Keramat itu apa? Makam Keramat? Makam Patilasan. Makam Patilasan. Ya, kalau masalah misalkan makam umum saya nggak berani bang. Kenapa? Satu karena kurang etika dan hormat juga kalau di makam umum. Bayangkan aja seandainya orang tua kita meninggal di sana, kita barbar, ada orang barbar, terima apa enggak? Oh iya benar. Kan nggak terima. Nah makanya saya memilih untuk tidak eksplorasi di tempat kuburan. Gitu karena tidak hormat. Gitu. Berarti orang yang sekarang explore di makam menurut Mang Ihin tidak hormat. Ya tidak menghargai menurut tidak saya. Menghargai. Karena kalau keluarganya tahu juga ya iya hatinya bagaimana gitu. Disuruh sok bangkit nah, gitu, wujud keluar gitu. Kita kolot aing gitu. Bener tuh. Bener. Mang Ihin. Pinter malah dia mah. Bener tapi salah gitu. Oke, makam Keramat tadi. Terus Keramat. Rumah terbengkalai. Yang jelas jangan janda terbengkalai. Wah, kalau itu inginnya menafkahi aja. Bukan ingin explore ya. Oke, tadi rumah terbengkalai. Terus hutan-hutan yang menurut warga itu mitos lekat. Kayak sering ada nih Mang, ada penampakan di sini terus gitu kan. Sering 1-2 orang sering lihat di sana. Nah, kita buktikan nyatanya melalui uji nyali. Kayak bakar dupa. Gitu. Tapi jangan bakar asmara aja ya. Lebih berbahaya itu aja. Oke, tadi
ini juga pernah ya pohon keramat juga Pohon ya? keramat yang menurut orang itu kayak mengeluarkan nomor kayak gitulah. Nah kita buktikan nyatanya tadi malam juga sampai jam 3 gitu ya. Tadi malam sampai jam 3. 3. Oke, nah Mang Ihin ini sendiri kan ya? Iya. Nah terus tapi kabarnya juga setiap kota itu banyak ya Mang Ihin ya? Para Ghost Explorer itu ada ya? Banyak ada perkumpulannya juga. Ada perkumpulannya juga. Nah terus juga kalau bicara soal tadi konten kreator, awalnya kan tadi di YouTube, terus sekarang ke TikTok. Sebenarnya menghasilkan nggak sih buat Mang Ihin? Untuk penghasilan, alhamdulillah walaupun satu kali live 15.000. Bayangkan nih, satu kali live paling 15.000 dengan harus modal kotor-kotoran. Karena lokasi juga bayar bang. Lokasi bayar. Lokasi bayar karena kita kan ke suatu tempat itu perlu tata krama dan etika juga. Kita harus ke pemerintah setempat karena takut ada apa-apa nanti yang tidak diinginkan. Kalau udah diketahui sama pemerintah kan enak. Benar kan? Contohnya berarti maksudnya datang ke RT, RW. Nah, setidaknya kan uang rokok ada. Gitu, Bang. Itu lebih ke pemberian aja sebenarnya ya. Itu, menghargai ya. Kebijakan. Kita emang tidak dibayar, dipatok seberapa harganya, tapi kebijakan kita. Alangkah baiknya dan bagusnya kita tata krama dijaga dulu. Iya, itu juga sama aja mungkin ya menghargai lah, menghormati ya. Permisi gitu. lah gitu. Permisi, nah itu bayar segitu juga ya. Artinya ngeluarin budget lah ya. Gitu. Belum lagi tadi kalau tadi sampai baju celana kotor. Ya bener banget. Belum kayak semalam ya. Belum lagi bensin juga. Lantas apa Mang Ihin yang melatar belakangi ini sampai Mang Ihin udah 2 tahun berarti ya? Bingung kalau berbicara tentang hobi, tentang kesukaan itu bingung untuk diceritakan. Iya, nggak bisa di-compare dengan uang tadi ya? Benar banget, nggak bisa dibayar dengan apapun, yang penting hobi. Itu mau menghasilkan dan tidak terserah ke depannya. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang. Anjay. Begitulah. Karena kebahagiaan itu terletak dalam hati. Nah ini teman-teman. Jadi Mang Ihin ini menjiwai, jadi senang aja mungkin kayak gitu. Benar. Kalau misalkan ada saweran, kalau ada apa itu lebih kepada bonus aja kali. Bonus aja lah, itu bonus. Dan yang diutamakan kita bikin grup juga untuk intinya satu, bukan hanya sebatas konten. Kita bersilaturahmi. Itu yang utama. Kalau ada rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya kita silaturahmi itu lebih utama. Oke, jadi membangun silaturahmi tetap ya. Iya. Nah dari tempat-tempat yang tadi dieksplor, Mang Ihin pernah nggak ada pengalaman yang paling menurut Mang Ihin menyeramkan? Kejadiannya di mana dan waktu itu kronologinya gimana Mang Ihin? Menyeramkan kayak kejadian aku dengan si dia. Anjay. Serem aja. Gimana itu Mang Ihin? Yang satu pernah kejadian di suatu patilasan. Kalau sebuah patilasan itu tempat singgah dulunya, tempat singgah Sang Prabu. Di mana di situ nggak boleh barbar, tentang namanya si Bujang. Kejadian itu cukup mungkin di memori sampai mati pun gak akan hilang, yang mana salah satu pohon yang lagi tegak berdiri jatuh. Dan tapak cakaran macannya itu ada. Itu bukan ini, ada di Facebooknya juga, di YouTube-nya masih ada juga. Itu kenangan banget itu yang terkenang di dalam. Udah lama itu Mang Ihin? Sekitar 1 tahunan. 1 tahun yang lalu. 1 tahun. Jadi Mang Ihin mencoba untuk tadi menerobos pantangannya itu. Pantangannya itu. Harus bilang apa tadi? Si Bujang katanya. Oh harus ngomong, kalau ngomong gitu? Kalau ngomong itu bakal terjadi sesuatu. Itu mitos apa tidak? Nah kita buktikan di sini. Kita buktikan benar apa tidak gitu tentang omongan, ternyata benar. Benar, tan sieun urang teh jadi. Geus dikitukeun mah. Cicing hep paneng. Pohon tumbang. Ada tapak cakaran. Secara logika tangkal segede gini bila dipatahkan patah langsung apa tidak? Tidak kan? Nah ini patah langsung dan cakarannya ada. Dan suaranya itu gemuruh banget. Menggeram gitu? Gemuruh kayak angin? Angin. Kayak angin. Itu di tempat itu? Di tempat itu. Yang kemarin juga di live? Nah di live kan. Makanya Mang Ihin waktu live pada saat itu gak berani barbar? Iya makanya saya menghormati karena udah pernah? Contoh itu. Udah jadi contoh. Dan nanti para tetangga kita lihat nanti ya di segmen akhir kita akan komenin juga beberapa video yang pernah dieksplor sama Mang Ihin. Di tempat itu yang paling menarik waktu itu adalah gini, sebelum tempat patilasannya angin gede. Kita disambut sama angin. Angin gila. Saya lihat semua pohon bergerak, goyang. Bahkan udah mungkin kalau ini mah udah mirip kayak badai kali ya udah.
Itu benar ya gede? Bener banget. Soalnya di live-nya juga suara Mang Ihin tuh kecil banget. Gak kedengeran. Gak kedenger karena lebih besar suara gemuruh anginnya yang tadi. Tapi yang kejanggalannya itu pas kita disambut Sampai ke patilasnya enggak, Angin malah nggak ada. malah adem ya. Adem. Karena etika dan niat yang bersih intinya gitu. Bahkan pada saat sampai di tempat patilasannya Mang Ihin nggak terlalu banyak ngomong ya. Enggak. Walaupun viewersnya agak ini sih mancing-mancing gitu ya. Mancing-mancing Barbargon Saya nggak kepancing karena itu udah kedua kalinya mungkin ke sana. Jadi gak berani barbar juga. Gak mungkin kalau misalkan kita udah menginjak lubang yang satu, masa kita harus menginjak lubang lagi. Gitu. Jadi makanya waktu itu enggak gitu. Gak barbar, kita cukup menghormati intinya gitu. Apa yang disuguhkan di sana, apa yang dikeramatkan ya kita turuti intinya gitu. Nah, kalau melihat daripada konten ini juga kita jadi diingatkan kalau tarik ke belakang dulu kita sering melihat sebuah tayangan-tayangan ini di televisi ya. Benar. Di televisi dan kali ini karena media sosial menjadi media ekspresinya orang-orang ya gampang. Nah, jadinya ini adalah satu pilihan. Nah, dulu kita kenal dengan uji nyali. Nah, Mang Ihin sering melakukan ini juga nggak? Sering melakukan uji kesabaran juga sering. Ujinya, kalau kata Mang Ihin katanya, jangankan uji nyali, uji kesabaran aja akan aku tempuh saja. Katanya gitu. Jadi sering juga melakukan uji nyali. Uji nyali kan bedanya dengan explore. Kalau uji nyali itu kameranya disimpan ya. Kita apa interaksi yang dirasakan gitu, itu uji nyali. Kayak gitu kayak bakar lilin, tapi jangan bakar rumah orang. Itu uji emosi orang itu. Nah, terus kalau ada yang sering komen di TikTok yang pada saat explore itu 360 Bang, 360 itu apa? Nah, itu saya kurang ngerti 360 itu apa. Wah, kurang ngerti apa tengarti? Tengarti we urang mah. Gitu enggak ngerti. Tapi yang saya lihat biasanya gini, pada saat 360 itu si konten kreatornya atau si Ghost Explore itu dia memutar Bang. Mutar badan. Dia mutar dengan kameranya begini biar ngelihat settingan atau enggak katanya gitu. Tapi kalau di Mang Ihin jarang kali ya. Jarang. Juga 60 nggak tahu lah. Nggak tahu. Yang sawer banyak juga Mang. Alhamdulillah. Ada aja. $1 sama. Jadi Mang Ihin bilang ini karena hobi. Karena hobi. Jadi akhirnya kan tapi gila ya menurut saya mah. Hobi itu yang menantang, yang menakutkan. Orang mah kan hobi itu yang makan, mancing gitu. Ini nyari hantu. Dulu saya penakut Bang. Oh. Takut ditinggalin dia maksudnya. Oh, anjay. Buru di Bandungan anjay. Takut ditinggalin si Demplon. Dulu takut. Akhirnya ini adalah sebuah treatment buat Kang Ihin supaya nggak jadi penakut kali ya. Benar. Ada nggak sih Kang Ihin orang yang pertama mempengaruhi Kang Ihin? Gua oke deh jadi Ghost Explore siapa? Teman atau siapa? Ada nggak? Enggak, intinya diri sendiri. Diri sendiri aja. Karena sering kaleuweung tadi etanya berburunya. Dari berburu itu mungkin dulu juga udah sering ngelihat penampakan gitu. Justru makanya kenapa ada ghoster nih datang ke rumah ngajakin uji nyali datang ke suatu bangunan. Apakah benar emang ghoster bisa melihat? Saya juga ingin dong gitu kan. Nah, karena Mang Ihin kalau berburu nggak pernah nemuin apa-apa. Kalau suara ada nisan kayak gitu sering kayak gauman kayak gitu kalau di hutan sering. Makanya kalau ini hantu dicari jadi duit lagi kan. Nah gue coba lah. Jadi juri geleh ku dolaran. Nah pertanyaannya sekarang jadi makin mengerucut nih Mang Ihin. Jadi kalau tadi Mang Ihin pada saat berburu sih nggak pernah nemuin. Nah terus pada saat explore live di TikTok itu sering ada. Nah pertanyaannya Mang Ihin. Itu beneran atau tidak? Tidak. Nah, di dunia TikTok, YouTube atau apapun ini adalah dunia hiburan. Oh, entertain. Gitu kan. Masakan aja kalau tidak pakai bumbu gak enak, hambar kayak dia sama aku anjay. Gitu. Masalah hal misi itu pasti terjadi sama siapapun. Di sini ada penampakan dan tidak di channel saya itu tergantung kepercayaan masing-masing. Semua perlu bumbu men. Oh, gitu. Jadi di sini bisa nangkep kali ya.
ada bumbu, ada yang real. Ada bumbu, ada pasakan utamanya. Nah, intinya gitu. Ada dagingnya. Benar. Jadi yang bumbu-bumbu, yang daging-daging. Iya benar. Gitu. Yang suka dengan bumbu ya silahkan. Gitu. Yang suka original ya original. Tinggal gitu. Iya benar. Bener nggak? Kadang aing bener ya. Soalnya pernah saya lihat pada saat explore sendiri nggak pernah ada apa-apa. Bener. Iya. Atau kebalikannya justru pas collab ada penampakan. Kalau pas collab ada lah. Ada. Setiap collab pasti ada. Kalau nggak collab juga paling yang punya tim pasti ada. Kalau misalkan sendiri ya siapa yang mau jadi hantu gitu kan? Tinggal gitu. Hah? Ada tim semua ada juga. Tim semua juga. Gitu. Saya awalnya sempet agak kejebak juga sih Pak In. Setelah beberapa episode saya perbanding-bandingkan gitu, saya mulai melihat ini ada bumbu-bumbu ikatan cinta di sini. Membagongkan. Kayak Mas Aris ini mah ya, karena lebih seru dari layangan putus ini. Jadi ada bumbu ya Pak In. Gitu. Lantas siapa yang menjadi bumbunya itu? Ada seseorang. Ada seseorang. Gitu, ada lah. Oh, jadi tidak dipungkiri Mang Hin. Iya, Dalam hal ini Mang Hin jujur. Jujur. Karena jujur itu Lebih baik intinya. daripada pembunuhan. Daripada harus berbohong ya teman-teman. Iya. Intinya gitu. Mang Hin juga jujur ke viewersnya. Jujur. Saya jujur ke viewer bahwasanya saya kadang make kadang enggak bumbu itu. Gitu kan, kalau lagi sepi job ya kita pakai bumbu gitu. Tapi dengan tidak langsung ya kita mengingatkan itu semua bumbu gitu aja. Jujur saya. Jujur. Nah, berarti setiap hantu itu dibumbui berarti. Dibumbui. Ame amis. Ame amis. Mun gitu mah juga iya merenya jalan pria. Jalan pria. Oh bener. Bener. Oh, bener. Loba gulaan ya. Bener. Ame amis tadi. Nah, saya juga nanti akan tampilkan tadi malam Mang Ihin ini live di salah satu tempat yang katanya ini makam keramat atau keramat. Atau pohon keramat. Pohon juga. keramat juga. Iya. Nah tadi malam itu saya nonton jam 9:30 malam tuh. Lah pas lagi nonton pas Mang Ihin lagi ngos-ngosan tuh lari. Lari itu kan. Itu pas ada penampakan Mang Ihin. Iya. Kayak dikejar Bang Emok. Tapi lari dari kenyataan enggak. Oh enggak, tetap dihadapi. Tetap dihadapi. Masalah. Sepahit apapun itu hadapi, itu kehidupan. Oh iya. Ini yang jadi serunya pada saat Mang Ihin live itu selalu gini ya. Jadi ada unsur komedinya gitu. Justru di sini kita nggak terlalu horor lah. Masalah penampakan kayak gitu kan bumbu. Justru di sini kita happy-happyan aja di channel saya gitu. Gak usah terpaku dengan hantu. Nanti malah jadi kehidupan anak yang nonton. Jadi terbayang terus sampai kapanpun. Dan itu menjadi sugesti dalam otak menurut saya. Benar. Tuh sia dibawa ke juringan. Di mana juringan dari jelema? Moal aya eta jadi. Nah, ini buat perspektif buat Anda yang mungkin masih ngerasa jadi penakut. Ini nih, Mang Ihin ini adalah yang setiap hari nyamperin tempat-tempat misteri, tempat-tempat angker. Yang perlu digarisbawahi adalah jurek dong ngadahar jelema gitu. Jelema dihakan ke juri gitu. Jadi jangan pernah Anda takut. Bener, jangan takut. Tapi nangtang juga jangan. Jangan. Tapi gak apa-apa kali-kali. 4. Dan yang paling seru lagi, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol. Jadi katanya gini, Mang Ihin ini setiap explore, orang mah hayang, kerasukan teh cenah kan semua. Bener. Emang belum pernah kan? Belum pernah. Kalau kerasukan belum. Kalau orang yang kerasukan tuh karena faktor apa? Satu emosi. Menurut saya. Emosinya yang terlalu tinggi dan memuncak di dalam otak sehingga meletus, badan tak terkendali, emosi yang mengendalikan badan. Berarti saya baru tahu nih, berarti orang yang kerasukan itu bukan hanya karena dia kosong. Bukan hanya karena kosong dia mungkin udah pasti Udah bisa. pasti. Tapi kalau yang nggak bisa kendali juga bisa jadi gitu. Iya. Kadang pernah amok nyedek tanaga midak cek bahasa kolot. Oh iya benar. Akhirnya depan pusi ayu tak terkendali. Udah ke daripada daerah aing mau gitu. Sabener nama. Kamu kan pas di berbang emok pasti panas bisa duit tuh gitu. Gitu kan. Nah berarti orang yang atau yang pernah sering kerasukan itu juga karena tadi emosinya nggak terkendali. Emosi tidak terkontrol. Tidak terkontrol, yang lebih kayak pengen nangtang pisan gitu sok lah gitu, barbar lah gitu ya. Bisa jadi karena itu. Tahu nggak? Enggak.
Tapi Akang Ihin juga sering barbar kok. Enggak. Tapi nggak kerasukan ya? Enggak, justru ingin saya kerasukan. Barbar enggak. Karena yang saya akui dalam agama bahwa makhluk astral itu lebih mulia. Kita hidup ini. Orang Indonesia deh. Manusia itu lebih mulia daripada dia. Nah, manusia itu lebih mulia. Nah, itu akhirnya jangan sampai justru kita jadi lebih rendah dibandingkan makhluk kayak gitu. Karena menyesatkan dia itu. Nah, tadi tentang yang pengen ngomongin bumbu. Berarti Kang, kesimpulannya yang sering live itu Ghost Explore itu ada bumbunya juga yang lain. Justru saya yang bilang karena ini dunia entertain 90% itu bumbu. 90% bumbu. Berarti orang katipu, guys. Nah, gitu. 90% bumbu. Ketipu dalam arti adalah terlalu menikmati ya. Iya, tapi itu kan masalah hal mistis kembali lagi ke masing-masing. Ini hanya sebatas hiburan. Gitu. Ini hanya sebatas hiburan gitu. Kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing intinya gitu. Nah, cuma kalau udah suka misalnya tentang penampakan, kita ingatkan malah benci sama kita. Jangan ingatkan lalat untuk suka bunga, intinya gitu kan. Kritis gitulah. Oke. Nah, kita mulai jadi makin tahu nih ya bahwa ada berapa persen yang real, ada berapa persen yang settingan. Tapi tadi Bang Ihin bilang 90% juga itu settingan. Oh, saya pikir soalnya gini Kang, tadinya orang udah underestimate ya atau orang udah mulai antipati dengan program-program di TV yang udah mulai banyak settingan Kang. Nah terus sekarang orang jadinya banyak lihat di media sosial. Nah terus sekarang media sosial pun membuat sebuah settingan. Apa pendapat Akang? Takut nggak sih kalau nanti viewersnya malah komplain, malah jadi makin gak suka kalau tahu Kang Ihin ternyata settingan? Dulu saya pernah settingan, terus terang. Dulu saya settingan karena saking pura-pura goblok di depan arwah lah kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi membodohi banget intinya gitu. Membodohi banget. Tapi kalau yang suka ya tetap suka, Bang, bingung. Kalau yang suka ya tetap suka dengan tayangan itu. Kalau yang tidak suka ya bingung, percuma diingatkan juga malah jadi benci ke kitanya. Terserah dia aja lah. Jadi pandangan masing-masing aja lah. Pandangan masing-masing. Jadi komentar masing-masing juga terserah gitu ya. Iya. Mau dibilang ini gimana pun gitu ya. Yang penting Kang Ihin menjalani ini dengan senang hati gitu. Mereka terhibur, kita juga menghibur. Oke. Dan saya bilang gini, mau settingan, mau tidak terserah. Itu terserah hak masing-masing. Tapi jangan saling menghujat. Intinya gitu. Ini dunia hiburan. Jangan dipercayai juga tidak terhadap ini, tapi percaya harus terhadap hal gaib. Kalau nggak percaya, kita nggak percaya dengan rukun iman yang ke-6, gitu kan? Bener gak? Oke. Karena ada satu dalil juga, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tuhan menciptakan jin dan manusia bersama isinya hanya untuk beribadah. Intinya gitu. Jadi semata-mata kalaupun memang ia lihat itu justru untuk meningkatkan ketakwaan. Nah itu balik palebah dia mah. Bener lah. Terbener. Tapi Kang kalau bicara kayak gitu tadi masalah settingan, datangnya kan kita bener ke tempat yang angker ya. Nah di situ gimana nih Kang? Sebenarnya aku ngerasain juga takut pada wajarnya manusia, deg-degan juga atau sebenarnya enggak? Jujur kalau misalkan kita tuh ada satu tempat keramat seumpamanya, justru kita disuges sama warga, tambah takut lah. Ya tadinya kita nggak takut, ada sugesti masuk dari warga, ada ini, tambah takut. Tapi gimana caranya sebagai host kita walaupun sendiri nggak melawan rasa takut itu, maksudnya gitu. Dengan cara ya saya seperti itu gaya saya. Oke, yang tadi komedian tadi. Kayak gitu. Memang nggak rasa takut ada Bang. Wajar ya, ada ya. Berarti manusia semua setan. Juga konten kreator mau itu tadi bumbu mau asli juga kayaknya mungkin salah satunya Bang Ihin juga merasakan, kayaknya yang lain juga mungkin takut kali ya. Ada rasa takut. Sama, takut kehilangan dia juga sama. Takut banget. Lantas itu tadi pengen tahu siapa dan gimana caranya itu buat jadi bumbunya, jadi hantunya itu. Banyak cara dan trik juga untuk mengelabui. Karena
garis pandang kamera Hah. itu nggak full sepenuhnya. Percaya gak? Gimana emang harus saya percaya? Apa yang bisa saya jadi percaya? Nanti ikut aja explore. Tapi kalau sendiri mah benar sendiri. Ya kalau sendiri saya sendiri. Kalau memang saya explore sendiri, nggak bersama teman. Semenjak di TikTok saya sendiri. Saya nggak bawa teman. Ya kalau misalnya kolaborasi itu hanya sebatas gimana ya, mencari persaudaraan. Oke. Itu yang utama. Yang utama. Nah, tadi kan sebelum dari TikTok, Mang Ihin pernah live juga di di YouTube awalnya YouTube, ya. iya. Di YouTube. Nah, dari YouTube, Mang Ihin jujur, Mang Ihin udah sampai menghasilkan berapa, Mang Ihin? Dolar? Hmm? Gak tahu sekarang, Dulu yang ingat terakhir 42-an. $42. $40 1 tahun. 1 tahun. Bukan perjalanan sedikit, 1 tahun loh. Teka hontal. Jam tanya gaspol tiap hari. Ya. Waktu itu. Sampai katanya para tetangga sampai Mang ini pernah jual dombanya Pihak domba, pihak ayam. Gara-gara YouTube. buat itu tadi pencarian Dana explore. Iya, explore. Karena memang butuh biaya. Kan setiap kali Ghost explore Iya. itu butuh biaya berapa? Minimal Minimal 100 100.000 kali 1 bulan 3 juta. juta. Uang dari mana? Uang dari mana? Itu belum resiko si Si demplon. demplon. Astaga. Untung istriku demplon sabar. Aja, ya mual E2. Wah, itu nanti nggak di itu mah. Jadi gitu, butuh biaya. Nah, biaya itu dari mana, Kang? Akang sehari juga kerja. Kerja, alhamdulillah kerja. Kita kerja dulu nih, paginya kerja sampai jam duhur. Kita berangkat cari tempat-tempat angker dan kita tanya-tanya ke tukang ojek, ke yang nongkrong-nongkrong, bang, kena tahu tempat angker gak ada di sana gitu. Gak sekonyong-konyong masuk enggak, kita nanya-nanya dulu, terus ke perizinan dulu, udah ACC, nah kita baru gas explore gitu. Makanya bagi yang hater maupun itu settingan atau tidak, hargailah perjuangan mereka. Intinya Karena gitu. itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalian ngomong settingan gampang, itu lihat perjuangannya, jangan dilihat dari settingannya. Iya. Karena jadi hantu itu tidak gampang, teman-teman. Dan mencari hantu juga tidak gampang. Tidak gampang, makanya hargailah kreativitas, dukung maupun itu settingan atau tidak, intinya gitu. Karena yang saya rasakan pengorbanan itu cukup tinggi, teman-teman, untuk menghibur. Kalian enak duduk di rumah kanan kiri lurus di situ kan. Kita perjuangan di sana. Adrenalinnya benar-benar kuat gitu kan. Dan harus sadari juga bahwasanya emang tempat angker gak sebuah mitos, karena hidup di dunia itu kita berdampingan dengan jin. Iya, berdampingan ya. Gitu. Mental juga Mentalnya harus menjadi kuat ya. Bener. Nah, menjadi mental kuat tadi, Mang Ihin kan mendasarinya tadi dari sering berburu, sering apa, dan sebelumnya Mang Ihin juga ini ya pernah tadi katanya Saya pernah belajar ngaji lah intinya. belajar ngaji. Ngaji alim bata. Santri berarti para tetangga, bukan? Santri, bukan. Apa? Santri kalong. Santri kalau Batin mah santri karena saya nggak berbenturan dengan dana. Jadi kalau santri itu full di pesantren. Kalau saya itu jam maghrib baru berangkat, jam 10 balik. Oh, gitu. Terus juga menguasai ilmu ini enggak? Enggak ada. Enggak ada, itu hipnotis itu cuma sebatas hiburan. Hibur. Karena hipnotis tidak pakai jampe-jampe. Itu hanya sebuah pengolahan kata. Pengolahan otak, telekomunikasi. Intinya gitu. Oke. Nah, berarti kalau disebut Mang Ihin adalah pemberani, jawabannya Enggak. tapi kalau disebut Mang Ihin sieunan borangan, enggak tuh Pertengahan. Gelandang serang ya, gitu lah. Oke, nah kita sekarang bakal ngebahas beberapa video yang saya record ini dari beberapa explore-nya Mang Ihin ya. Iya. Nanti mungkin Anda juga bisa lihat tayangannya di sini. Kalau saya bakal bahas sama Mang Ihin ini di handphone dulu ya Mang Ihin. Buat ini saya record beberapa explore-nya Mang Ihin ya. Nah, saya lihat di sini ya Mang Ihin biar mungkin suaranya kedengar ya. Ini Mang Ihin lagi explore ke tempat Patilasan ya. Patilasan nih, kita putar, oke. Patilasan di sini saya pas record pas anginnya besar ya. Kita disambut dengan angin yang cukup gede malam ini, teman-teman. Bukan gede sih, tapi kencang. Kalau gede kayak gimana, teman-teman?
Nah, ini ada tangganya nih. Ya. Ini berarti ke gunung ya, Mang Ihin? Ini mulai gede ya Allah ya Karim, kok gerak sendiri? Oh gerak-gerak sendiri sih. Ini cara Mang Ihin supaya nggak takut Iya, tadi ya itu. kali ya? Oke, ini banyak, bukan banyak, anginnya kenceng ya. Nah ini yang tadi malam Mang Ihin lari-lari nih. Nah itu bumbu. Oh, Itu bumbu. ini bumbu. Itu bumbu. Mang Ihin lari sebenarnya udah direncanakan. Sebenarnya kita refleks bang, kita Refleks. direncanakan. Kadang kita gini, Oke. kadang kita ke satu lokasi ditawari bang ada nih dadakan. Nah otak kita muter sebagai kreator. Apa nih konsepnya? Jadi semua itu dikonsep bang. Sedemikian rupa biar manis kayak dia. Ajay. Gitu bang. Oke, berarti ini bumbu. Bumbu. Tapi refleks. Tadi lihat si bumbunya itu tadi ya. Iya. Si kuntinya tadi. Kunti ya ini? Kunci. Temen Mang Ihin? Iya. Yang jadi kuntinya? Atau manekin? Teman. Teman, oke. Ada teman ada pakai manekin. Jadi menurut saya yang paling beraninya sebenarnya bukan ghostnya, tapi yang jadi hantu. Nah, itu. Tak eta nu waniana mah. Nah itu nomor satu. menurut Nomor saya. satu, karena oh ya, Mang Ihinnya ini sendiri juga pernah jadi hantunya. Pernah jadi bumbu lah. Jadi bumbu, pernah jadi bumbu lah. Jadi bumbu. Lain pernah jadi hantu. Lalu pernah jadi hantu, akhirnya hidup deh berarti. Pernah jadi bumbu tadi, Mang Iya, Ihin. pernah jadi bumbu. Pernah punya pengalaman gak, Mang Ihin? Pernah. Salah satu Yang pernah mana? kita duduk di salah satu, gak tahu itu makam, gak tahu bukan ya. Katanya makam sih. Nah kita itu kan yang dicari klimaknya ini setiap explore. Ditunggunya hantunya. Pas satunya saya jadi hantu sebelum host itu datang. Kan jadi seorang bumbu lah. Seorang bumbu itu. Jadi seorang bumbu itu. Setengah jam sebelum host itu datang kita minimal udah stay, udah prepare, kita udah enak nih jadi hantu gitu kan. Nah, dari pas nanti ada host datang nyamperin kita udah enak. Pas segitu belum host datang, ojik gitu apa tuh di pinggir penampakan tapi cuman beberapa detik. Persekian detik. Iya persekian detik. Itu bentuknya kayak gimana? Hitam sih. Hitam. Kehidupan dia. Gelap gulita. Oh jadi pada saat jadi bumbu itu justru Mang Ihin pernah ya? Pernah jadi bumbu. Pernah dan juga pernah melihat yang sebenarnya Iya. itu makhluk gitu ya. Bener. Oke, nah ini Mang Ihin lari nih. Iya. Oke. Oke. Astagfirullahaladzim, ini keramat teman-teman. Ini bukan KW-KW, ini keramat. Ini bukan kawai-kawai katanya. La ilaha illallah wa ta'ala. Tuhan. Ini tapi Sengaja. ngos-ngosan? Sengaja. Padahal santuy. Enggak, santuy. Padahal kita beli rokok. Gitu aja. Kaget lihat mukanya hancur kayak dia anjir. Mukanya anjir kayak dia Nah, mantan itu, berarti ini. refleks. Ya, terima kasih banyak teteh. Sultanku yang udah gip-gip malam ini. Oh. Terima kasih banyak. Ini semalam sampai di 300 lebih yang nonton ya? 300 lebih. 300 lebih. Oke, ini ada lagi nanti bagian yang ini. Perjalanan tadi kemana teman-teman? Nah, ini tersesat. Bener nggak tersesatnya? Sebenarnya tahu jalan pulang. Karena gimmick sebenarnya. Di sini. Gimmick sebenarnya. Makanya saya kalau di share-share suka pakai emot seri gitu. Saya juga. Saya explore di daerah Cikampek teman-teman. Nah, ini uji nyali nih, Iya. second uji nyali ini teman Mang Ihin. Iya. Namanya Agung ya. Agung. Ini saya lihat di sini ada penampakan pocong. Salam dari Binjai nih. Nah, terus ada pocong di belakangnya. Tadi. Bumbu. Siapa yang menjadi bumbu? Aku. Yang menjadi ocongnya adalah bumbu dan itu bumbunya adalah Mang Ihin. Itu pakai apa Mang Ihin? Adalah banyak cara ya. Banyak cara. Oke. Terus juga ini nih. Nah, ini yang paling jelas yang ini Mang Ihin, yang saya lihat nih. Nah, Mang Ihin kan kesini nih, terus kameranya balik belakang. Jangan main belakang.
akrab anjing nusuk dari belakang. Anjing. Nah kayak itu kata-kata itu refleks aja. Refleks ya. Gak Cari direncanakan. apa mas? Ini cari kodok teteh. Cintanya pergi bang, bener bang. Sakit di dada ini. Kadang dipancing sama komentar dari Nah. Vius ya. Yang udah serius ditinggalkan, pan membagongkan itu teman-teman. Anjing. Nah ini nih. Nah. Nah ini bayangan putih. Aji ngamang, Aji ngamang nggak Allah Akbar. Tuh. Gitu. Oke. Ini Ada nggak logikanya hantu itu mendarat kayak pesawat kan? Ini gitu enggak, semua bumbu teman-teman. semua bumbu. Bumbu. Tapi sebumbu-bumbunya tuh selalu menarik lah buat Iya, ditonton ya. bener. Karena kan kita punya bayangan gini, kita yang normal kalau nggak punya pemberat, nggak berani gitu ya. Itu gimana yang jadi hantunya gitu kan, kita nggak bayangin gitu Bener. gitu kan. Yang jadi peran si bumbu itu kan pasti takut ya. Bener. Justru yang menjadi beban itu menjadi bumbu sebenarnya. Ya. Kalau menjadi host cuma ngacaprak. Lantas apa motivasinya dia gitu kan, ini channel Mang Ihin. Terus kenapa dia mau jadi bumbu? Kita saling. Oh saling. Saling Ya. menguntungkan. Nanti gantian jadi bumbu. Gantian. Kan yang tadi uji nyali bagian saya. Oh iya. Bagian saya ada dia. Ay, ampun. Itulah kita berarti saling melengkapi. Nah gitu. Gitu intinya. Iya benar, intinya saling lah ya dalam hal itu ya. Tapi tadi kalau ngelihat teman-teman Mang Ihin juga tadi ada yang kayak penakut kayak apa? Itu benar dia penakut atau sebenarnya gimana ya? Satu seperti saya, apa namanya, nggak takut-takut amat. Iya biasa tadi yang pertengahan lah Cina. Pertengahan. Diajak barbar ya hayu, diajak santu ya hayu. Ayo gitu. Tapi ya kalau misalkan yang takut kelihatan, Hmm. disuruh sendiri, kayak saya explore sendiri nih, set, beberapa kilo ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang takut, baru 1 kilo, monitor pakai radio kan. Nah itu ya kelihatan. Gitu kalau yang takut. Karena bisa jadi kemungkinan yang real juga ada kali ya. Gitu. Pernah Mang Ihin kayak gitu yang real ada. Kita lagi bumbuin nih, tapi yang realnya ada. Justru realnya ada itu penonton yang lihat. Oh, Karena- bukan Bukan justru. saya, karena saya nggak Oh, fokus saya- ke kamera. Karena yang saya takutkan itu ular kalau di hutan. Oh, nah kejadian ini menariknya. Mang Ihin pernah ketemu ular atau binatang buas gitu? Pernah kayak malam ada kan ular. Oh, malam ular saya lihat. Cuman orang koneng. Itu pernah Mang Ihin. Iya pernah, sering. Pernah. Kalau Ya, di hutan sering. sering ya. Makanya saya nggak fokus di komentar kalau di hutan itu karena ular. Karena bahaya tadi ya, lebih keselamatan juga penting ya, Mang Ihin. keselamatan, karena nggak punya BPJS di. Bener punya BPJS kesehatan. Iya. Gak ada jaminannya kalau kita kepatok penonton, aduh cuma kasihan gitu doang. Iya gitu doang nggak mau. Enggak Mual nanggung Beo. Jamin itu. Bener. Pernah ketemu ular gede katanya? Pernah ada di salah satu puskesmas yang terbengkalai pernah. Ada di video-video gua. Oh iya, itu ya. Itu ada ular besar. Iya. Tapi kalau binatang lain selain ular pernah nggak? Enggak ada sih. Oh nggak ada. Kayak membagongkan itu nggak ada, nggak pernah ada. Enggak ada itu. Kecuali hutan banget ke Baru. Oke, Mang Ihin kalau ditanya nih ada pertanyaan. Iya. Sampai kapan Mang Ihin mau jadi konten kreator Ghost Explore? Sampai sukses. Sampai sukses. Keren. Sekarang belum sukses. Lagi. OTW. TW bro. Ya mudah-mudahan ke Oke. depannya. Yang paling terakhir yang pamungkas. Berarti konten misteri di TikTok Ya. adalah Bingung ngobrol ya. sekian persen Bumbu. bumbu, sekian persen Iya. real. Oh, real. Oke, jadi kita dapat kesimpulannya nih. Itu kembali lagi kepada viewers, Ya. pada penonton yang melihat. Bener. Karena bahkan kejadiannya sering penonton yang melihat yang aslinya, Iya. justru hostnya yang tidak melihat yang Iya, aslinya. itu yang real. Itu yang real. Karena saya sendiri, jadi bingung juga kalau misalkan cek atau penonton ada penampakan, kalau saya nggak lihat bingung. Gitu. Karena saya fokus di bawah. Karena ada. Yang semalam itu Mang Uu itu, Hah? Apa? yang nggak lihat sebenarnya tapi penonton lihat itu bumbu. Bumbu. Oh, Semua bumbu. Oke. Pokoknya gini aja logikanya teman-teman. Bisakah makhluk gaib yang namanya itu gaib kelihatan apa tidak? Namanya juga gaib. Gaib, Tidak terlihat, tidak padat. tidak padat.
Gitu. Yang padat masih dia. Si dia. Gitu Namun aja. pakai legging. Gitu aja itu logika. Oke, logika. Kita lagi diajak logika nih sama seorang yang menurut saya pemberani. Makhluk gaib itu namanya juga gaib. Tidak nampak, tidak terlihat, tidak padat. Bener gak? Iya benar. Kemana aja otak kita selama ini? Ya karena mungkin tadi skenario yang membuat Konsep. konsep tadi yang membuat hipno kita. Iya. Gitu. Tadinya mungkin saya juga karena bukan antipati ya, saya karena tidak sering atau hampir dibilang jarang nonton TV. Keseruan saya di media sosial gitu. Ini menjadi kayak variabel nih, variasi konten terbaru nih gitu kan. Oh iya. Nah, sekarang saya rasa penasaran saya sekarang sudah terobati. Mewakili semua. Mewakili semua. Ya, terserah Tapi- viral ini. Tapi Mang Ihin nggak apa-apa ya. Serah. Kita ngobrol gini karena atas Apa dasar kejujuran. Enak kejujuran kan? Iya, kejujuran itu enak. Toh sinetron juga disetting ditonton, gitu. woy. Gitu kan. Nah, Iya, wes jadi bohongan. Nah, gitu kan. Acara nembak-nembak settingan ditonton aja gitu. Gitu. Dan dunia ini mah penuh sandiwara. Anjay. Kayak cintanya padaku. Anjir. Perlu di setting. Bang Ihin terima kasih banyak waktunya hari ini. Iya. Saya pengen banget punya kesempatan Bang Ihin punya konten atau punya episode lah, beberapa episode pengen kolaborasi Bang Ihin. Siap, Atau siap, mungkin saya pengen deh kayaknya punya konten khusus sama Bang Ihin gitu ya tentang misteri gini Bang Ihin. Siap, siap. Yang tadi kita obrolin. Bumbu. Saya Siap lah. punya model cantik Bang Ihin. Anjay. Anu herang Bang Ihin. Baheno. Astagfirullah. Semua bener ya. Mual balik. Mohon balik. Sekali lagi terima kasih Mang Ihin udah ngobrol-ngobrol, sukses terus dengan kontennya. Untuk para tetangga mungkin yang mau lihat juga Mang Ihin ini live di TikTok setiap hari. Nama TikToknya di Ihin Darkim SM. Ihin Darkim SM. SM-nya teh naon ya tadi? Dulu ada di Suluk Malam. Oh, terkenalnya itu ya. Darkim ini nama ya. Darkim itu sebenarnya dongeng. Oh, dongeng bahasa. Jadi kalau setiap kita melangkah kemanapun, kita kagak kenal nih sama orang. Kim, tiba-tiba dia nengok, woi, gak tahu itu siapa namanya. Gitu. Kim, woi. Gitu. Woi, Dang. Ih, orang mah lain Darkim. Nah, Udah orangnya lain Dadang gitu. Nah, gitu dongeng Darkim teh. Oh, dongeng Darkim dari situ. Jadi tonton live di TikTok setiap hari Ihin Darkim SM live setiap jam 21.30 di tempat-tempat Iya, angker. suka misteri aja. Yang suka misteri aja. Tapi nggak sebatas misteri, kita happy di sana. Happy di sana ya. gitu. Daripada nonton sinetronnya dramanya lebih dari ini dah. Lebih Diputar-putar lebih liar. Lebih liar kan otaknya lah. Malah pikir. Siap, sekali lagi terima kasih, sukses Siap. terus Mang Ihin. Amin. Sampai ketemu Amin. lagi di episode selanjutnya. Para tetangga, kita sudah ngobrol sama Mang Ihin dari konten kreator Ghost Explore di TikTok. Saya Odiri Putra pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.